Kamu tahu nggak ayah takut apa? Ayah takut kamu tumbuh besar dan kita jadi berjarak. Ayah takut kita nggak lagi bisa sering ketawa bareng kayak sekarang. Atau bahkan kamu nggak mau main lagi sama ayah. Ayah takut banget ayah terpaksa nggak bisa meluangkan waktu dan kamu punya dunia baru, teman baru, safe baru, dan ayah nggak punya tempat lagi di agenda kamu. Ayah takut kamu makin besar dan kamu nggak mau ayah peluk lagi. Ayah takut akan datang masanya ketika kita berdebat. Kamu ngotot sama yang kamu mau dan ayah nggak bisa ngerti. Ayah keras kepala dan kamu nurunin itu dari ayah. Kalau datang nanti masanya, ayah cuma mau bilang, selamanya kamu kebanggaan ayah, kesayangan ayah. Terima kasih udah bikin ayah jadi seorang ayah. Kalau nanti ayah malu atau gengsi nunjukin tanda sayang, boleh nggak kamu bantu ayah? Peluk ayah, bilang sayang ke ayah, karena selamanya ayah sayang kamu. Pelukan yang ada di bandara lebih tulus dari pelukan yang ada di pernikahan. Doa yang ada di rumah sakit lebih banyak daripada doa yang ada di tempat ibadah. Tangisan yang ada di kuburan lebih tulus daripada tangisan yang ada di rumah. Yang artinya, manusia lebih menghargai ketika sesuatu yang ia miliki itu akan pergi. Memang benar kita lebih khawatir terhadap apa yang belum kita miliki, tanpa khawatir terhadap apa yang belum kita hargai. Oleh karena itu, apa yang menjadi milik kita, mari kita hargai dan kita syukuri. Kali ini kita bakal ngebahas Gunung Arjuna Welirang, gunung tertinggi nomor 2 di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Dan jalur yang bakal kita bahas adalah via Sumber Berantas atau Cangar Kota Batu. Jalur sisi barat Gunung Arjuna Welirang yang katanya jalurnya paling pendek. Walaupun ada beberapa kekurangan dari jalur ini yang bakal kita bahas di belakangan nanti. Jadi Gunung Arjuna Welirang itu adalah dua gunung yang berbeda tapi ada di satu kawasan. Yang sebelah utara itu adalah Gunung Welirang dan sebelah selatan adalah Gunung Arjuna. Nah, di tengah-tengahnya itu ada dua gunung yaitu kembar 1 dan kembar 2. Kalau kita lihat di Google Earth, jarak dari titik start pendakian ke Gunung Welirang itu jaraknya 5,95 km dengan kenaikan ketinggian 1213 meter ke atas. Kalau jarak dari titik start langsung ke Gunung Arjuna itu jaraknya sekitar 8 km dengan kenaikan ketinggian 1572 meter ke atas. Pertigaan buat ke Arjuna dan buat Welirang itu ada di sekitar 3 km dari titik start awal. Nah, kalau kita mau ke dua-duanya, mau ke Gunung Arjuna dan juga ke Welirang, itu jaraknya sekitar Beres-beres rumah nggak sama dengan olahraga. Kan banyak tuh orang yang bilang, gue udah olahraga kok beres-beres rumah. Terus mikirnya, duh beresin rumah aja udah capek banget, mana kuat kalau harus olahraga, ntar kecapean malah sakit lagi. That's the point. Itu tanda jelas lu butuh olahraga. Listen to me, kalau lu olahraga, energi lu bakal bertambah, fisik lu lebih tahan banting. Jadi beres-beres rumah, groceries, kerja atau main sama anak jadi lebih ringan, karena tenaga lu banyak. Semua hal emang terasa penting sampai one day lu sakit, baru lu nyadar kalau kesehatan lebih penting dari apapun. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wish. Jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi. Omongan orang lain gak usah kita peduli, yang penting kita kerja dan gak bikin orang lain rugi. Untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih, kita harus melewati proses yang begitu perih. Ingat, walaupun kerja kadang kita nggak merasa cukup, tapi dengan kerja kita masih bisa bertahan hidup. Jangan membunuh mentalmu dengan menjadi orang yang selalu nggak enakan. Lagian, sejak kapan menjaga perasaan orang lain menjadi tanggung jawabmu? Kamu bukanlah penjaga emosi mereka. Terlalu sering mengorbankan diri sendiri hanya demi membuat orang lain nyaman akan membuatmu lelah.
Kamu berhak untuk berkata tidak, untuk menetapkan batas, dan untuk memprioritaskan kesehatan mentalmu di atas semuanya. Sesekali minumlah kopi yang enak dan belilah rokok yang mahal untuk mengapresiasi diri sendiri. Walaupun di tahun ini pertumbuhan hanyalah jembut, pemasukan hanyalah oksigen, dan pengeluaran hanya kentut, tapi setidaknya walaupun tidak berguna, kamu masih tetap hidup sampai sekarang. Lima tanda seorang pria sedang hancur. 1. Dia akan mengisolasi diri bahkan ketika berada di sekitar teman dan keluarga, karena dia sangat pandai menyembunyikan rasa sakitnya dengan senyuman. 2. Dia akan selalu melakukan aktivitas tertentu, seperti mengendarai motor atau mobil dengan kecepatan tinggi, karena itu membantunya mengatasi pikiran-pikiran intrusifnya. 3. Dia mencintai dengan hati yang besar, karena dalam beberapa hal, hatinya sudah hancur berkali-kali, sehingga dicintai adalah satu hal yang paling dia inginkan. 4. Dia selalu meminta maaf untuk situasi yang sebenarnya tidak perlu, karena itu adalah respons dari trauma. 5. Dia selalu terlihat marah atau memiliki ekspresi tertentu di wajahnya. Tapi kenyataannya, dia hanya berusaha untuk bahagia dengan cara terbaik yang dia tahu. Dan akhirnya, jika kamu bertanya apakah dia baik-baik saja, jawabannya akan selalu, saya baik-baik saja. Umur masih muda, kaki masih kuat, penglihatan masih tepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat. Jangan jadi pemalas, kita harus bekerja keras. Kalau bisa harus melampaui batas. Masalah hasil dan rezeki serahin sama yang di atas. Itu baru namanya laki-laki berkelas. Lu harus percaya sama gue, Mas. Tuhan akan memberikan rezekinya kepada orang yang pas dengan kadar yang pantas. Selama masih bernapas, kita harus semangat untuk mencari butiran beras. Kita laki-laki mental baja kok, bukan mental kapas. Tapi ingat, cari rezekinya harus halal, biar nggak masuk lapas. Gas wiwat, sampai jumpa di tiang listrik terdekat. Tahu nggak, nak, alasan kenapa kamu tidak dihargai orang lain? Iya, karena kamu sendiri yang membuat diri kamu tidak dihargai. Kamu selalu memaklumi segala perlakuan orang lain, meskipun itu menyakitkan. Kamu selalu diam dan memendam perasaan, meskipun kamu tidak suka. Sehingga orang lain akan menganggap sepele diri kamu, akan menganggap kamu akan selalu memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Nah, kalau kamu merasa tidak suka terhadap sesuatu, ungkapkan saja. Karena tidak ada yang salah tentang kejujuran. Hargai diri kamu ya. Jangan menjadi lilin untuk menyinari orang lain, sedangkan dirimu habis terbakar. Orang sukses itu paham tentang proses, sementara orang gagal lebih banyak protes. Tidak ada sukses yang instan. Ada proses belajar di situ, ada proses berjuang di situ, ada proses berkorban di situ, ada proses bekerja keras di situ, ada proses harus berpikir cerdas di situ. Baru orang bisa sukses. Kan saya pernah bilang berkali-kali,
Nggak ada itu sukses instan.